Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya ajak Anda untuk kejar Bung Rocky yang sedang roadshow di Australia. Kalau ini udah pindah kota nih ya, Bung Rocky ya. Ya, ini di markas besar Saudara Denny Indrayana. Oke. Di jamu di situ. Nanti sore ada diskusi ya soal Indonesia juga. Jadi di Melbourne ini ya berarti ya. Di Melbourne, ya betul. Jadi kalau Anda jalan darat dari Sydney ke Melbourne ya? Enggak terlalu lama. Ya, Oh, terlalu lama. naik pesawat gitu kan. Dan Oh. darat ya bisa 10-11 jam juga. Oke. Yes. Oke. Jadi sekarang sudah di Melbourne dan mari kita tetap saja Anda pasti mengikuti situasi di tanah air ya dari detik ke detik. Ini Bung Rocky kemarin itu ada yang rupanya terganggu juga ya dengan pernyataan dari politisi PDIP bahwa ada bahwa ya ada orangnya Pak Lurah yang minta ke Ibu Mega untuk 3 periode dan karena itu ditolak, itu yang kemudian membuat hubungan mereka jadi renggang. Dan saya kira sebenarnya kita jadi tahu bahwa Gibran ini adalah bagian dari skenario, ini plan B ya, saya nggak tahu plan keberapa ini, plan B, C atau D gitu, bagian dari kelanjutan dinasti Jokowi. Ini bukan plan B, ini kalau tiket terusan. Oh, tiket terusan gitu ya. Pokoknya 3 periode berpanjang, akhirnya tiket terusan. Dan memang mulai terjadi buka-bukaan sebetulnya, karena kan sejarah lagi ditulis untuk menerangkan siapa sebetulnya yang memulai upaya untuk mengkhianati konstitusi itu. Jadi pasti akan ditulis. Banyak researcher dari luar negeri juga ingin menjadikan itu sebagai tesis disertasi itu. Jadi semua pada panik sebetulnya. Kalau ketahuan siapa yang mulai, itu artinya ada satu orang yang mengendalikan yang lain untuk memulai proses cawe-cawe demokrasi, cawe-cawe konstitusi. Kan itu yang sebetulnya menjadi semacam sinyal bahwa dari awal ada desain untuk menjadi otoriter. Dan itu mungkin bisa kita sebut sebagai awal dari perilaku ugal-ugalan atau perilaku tercelah dari Presiden Jokowi. Kita mesti buat hipotesis setinggi itu tuh, supaya jangan sekedar bahlil ngaku dia di urusan apa bahlil 3 periode. Memang dia apa mampunya dia berpikir sampai ke situ. Kan orang yang memikirkan 3 periode untuk perpanjang masa kekuasaan mestinya orang yang lagi in charge, mesti orang yang lagi punya kekuasaan tuh. Nggak mungkin tiba-tiba kroco-kroco itu kasih ide 3 periode, kan nggak begitu tuh cara melihatnya. Jadi kelihatannya isu ini memang dari awal diniatkan oleh Jokowi itu. Dan kita bisa tarik ujungnya, akhirnya seluruh proyek itu berujung pada pemastian kalaupun tidak 3 periode dinasti harus berlanjut. Jadi sustainability dari Jokowi itu bukan soal jalan tol aja, tapi jalan kekuasaan itu. Ya, betul. Ini memang Bahlil, ini baru saja dia bilang bahwa kalau ada yang harus disalahkan soal 3 periode itu saya, kata dia, bukan Pak Jokowi, karena yang pertama kali menyatakan soal 3 periode itu adalah saya. Saya kemudian coba terakhir digitalnya. Apakah betul pernyataan ini? Kita maksudnya kita adu dengan fakta-fakta dulu saja. Dia menyampaikan tanggal 2 Maret itu. Padahal sebenarnya pada bulan Februari sebelumnya sudah ada itu pernyataan dari Erlangga Hartarto, kemudian juga ada pernyataan dari Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan kalau saya tarik ke belakang malah ternyata dari pernyataan Zulkifli Hasan ini pada tahun sebelumnya ya, coba saya cek dulu sebentar ya. Itu sudah pernah dibahas loh 3 periode itu, pernah bertemu antara pimpinan MPR dengan Pak Jokowi itu pada tahun 2021 bahkan ya, pada 4 September 2021 itu sudah dibicarakan dengan pimpinan DPR. Tapi tentu saja waktu itu Jokowi menyatakan ya dia nggak berpikir tentang itu. Jadi ide ini saya kira ini memang skenario besar. Saya tidak tahu apakah ini memang idenya seorang Jokowi seorang diri atau ada kepentingan yang jauh lebih besar dari Jokowi. Tentu Jokowi yang pertama kali punya kepentingan untuk 3 periode pasti yang sudah 2 periode kan, logikanya begitu kan. Artinya orang yang ketagihan, dia belum puas, maka dia tambah 1 seloki, dia tambah minum yang masih bisa memuaskan dia. Jadi tetap kita mesti pergi pada dalil klasik dari Lord Acton itu. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu memang ketagihan tuh. Jadi Jokowi orang yang dari awal ketagihan. Dia udah lihat bagaimana dia menikmati kekuasaan ketika wali kota, lalu pergi jadi gubernur, jadi presiden. Dia ingin supaya terus-menerus dia berkuasa. Ini yang disebut ketagihan kekuasaan.
Jadi bagian-bagian ini harus kita tempatkan di dalam upaya untuk meneliti siapa sebetulnya yang punya gagasan awal. Kalau kita tanya gagasan dari MPR, apa pentingnya MPR? Kan MPR juga di dalamnya ada banyak partai yang berupaya untuk jadi successor dari Pak Jokowi kan. Demikian juga kabinet ngapain punya ide itu kan. Kan semua orang merasa bahwa hanya karena Jokowi belum puas dengan masa jabatannya, maka dia berusaha cawe-cawe. Dan itu berlanjut sampai soal Gibran. Kan ini satu rangkaian aja. Kalau Jokowi dari awal cuma dia sendiri, ya udah dia stop aja kalau nggak pernah. Tapi kan dia terusin sampai Gibran kan. Jadi kita mesti pastikan satu hipotesis untuk mengatakan bahwa Jokowi dari awal merancang dirinya untuk jadi otoriter, untuk jadi totaliter, untuk jadi tiran, untuk jadi despot. Kan itu intinya. Walaupun penampilan Jokowi itu ya kerakyatan, tapi mental dia itu, karakter otoritarian itu ada di dia. Dan dia mulai merasa setiap kali diatur supaya Jokowi merasa dia dipuji-puji oleh berapa persen, 78% masih menginginkan dia atau masih menganggap Jokowi berguna, kesukaan pada Jokowi 70%. Tapi kita lihat fasilitasnya kan nggak tersedia untuk menganggap Jokowi itu masih berguna. Saifullah benar sekali itu. Setelah dia survei, ya ternyata kesukaan 70%, tapi mereka yang menganggap ekonomi dan kehidupan di bawah rezim Jokowi itu buruk sekali itu. Bahkan 90% menganggap ya kehidupan mereka itu buruk. Jadi nggak mungkin ada orang yang secara ekonomi disiksa, tapi masih muji-muji penyiksaannya itu Jokowi kan. Ini kan hasil dari rekayasa. Demikian juga soal 3 periode, soal perpanjangan. Itu kan direkayasa semuanya supaya mengarah pada kesepakatan bersama. Padahal yang merekayasa adalah satu orang dari istana, namanya Joko Widodo sebagai politisi. Ya, ya. Ini saya kira kalau apa yang Anda jelaskan itu membenarkan pepatah lama yang menyebutkan bahwa don't judge a book by its cover gitu ya. Jangan nilai sebuah buku itu hanya dari covernya gitu. Dari Pak Jokowi yang seperti itu, bisa saja dia menjadi seorang tiran. Dan ini juga menjelaskan pada kita bahwa diktator itu tidak selalu muncul dari kalangan militer. Itu bisa juga dari kalangan sipil. Buktinya Pak SBY sebelumnya yang jenderal malah dengan jelas dia mengawal transisi demokrasi, tapi Pak Jokowi yang sipil malah justru ternyata mengarah kepada diktatorial. Nah, jadi kan ini saya kira apakah ini juga problem memang negara demokrasi yang masih muda seperti kita ini? Yaitu karakter otoritarian ada pada setiap penguasa, karakter otoritarian. Tinggal kita melihat apakah lingkungannya itu bisa mengendalikan apa tidak. Bahkan follower Jokowi dari buzzers, relawan segala macam, itu budayawan, kan itu juga punya mental otoritarian. Karena pada waktu Jokowi berkuasa, ini kalangan ini menghujat para oposisi kan, menyebarkan berita macam-macam, menghina lawan politik. Jadi Jokowi diasuh oleh kalangan yang betul-betul juga berwatak otoritarian tuh. Itu geng-gengnya siapa itu, geng Gunawan Muhammad, geng siapa lagi nih, Cokro TV segala macam kan. Kayak itu mentalnya otoritarian semua tuh kan. Karena berkuasa menguasai peralatan lalu mulai mempersekusi dengan cara menyudutkan lawan debat, menyudutkan lawan politiknya. Kan ini buruk bener. Walaupun belakangan mereka sadar lalu mulai berubah, tetapi itu setelah proyek otoritarian mereka itu gagal. Kan semua mereka tuh mengeluhkan kok. Jadi kita mesti pastikan kok ini satu orkestrasi yang pada akhirnya tanpa partitur lalu berantakan tuh. Dan mulai Ibu Mega mempersoalkan soal-soal yang bisa menyebabkan Jokowi itu diarak menuju impeachment. Kan ini kalau bisa dibuktikan bahwa ini perbuatan yang dari awal didesain oleh Jokowi, itu artinya dia tidak menghormati konstitusi itu. Dia berupaya untuk menghalangi orang menunjukkan ketidaksukaan pada dia. Jadi mental otoritarian dari awal melekat di dalam watak Pak Jokowi. Ya, ya. Dan kalau kita lihat seperti ini, berarti sebenarnya kita bisa menduga dong langkah apa yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati kan sejak awal justru yang dianggap menghalang-halangi, yang paling justru malah perannya vital sekali menghadang semua ambisi Jokowi itu, mulai dari 3 periode, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, dan juga sekarang ini soal Gibran ya. Ya kita lihat sebetulnya ya Ibu Mega mungkin ada motif yang lebih pragmatis. Kalau Jokowi 3 periode berarti Soekarnoisme bisa berhenti itu. Kader-kader PDIP, Mbak Puan, Prananda segala macam itu bisa terhalang oleh 3 periode Jokowi. Maka Mega berupaya untuk halangi itu.
Tetapi kita juga mesti kasih poin positif pada Ibu Mega, bahwa Ibu Mega mengerti aturan bernegara, kan itu yang kedua kan. Walaupun orang akan bilang ya itu karena demi Mbak Puan aja supaya menggantikan Jokowi, maka Bu Mega menentang ide 3 periode. Tapi kita tahu Bu Mega itu terlatih untuk membaca keadaan masyarakat. Jadi di era ini, di hari-hari ini, Mega harus muncul sebagai negarawan untuk menyelamatkan ide demokrasi, kan itu intinya. Jadi kalau Mega menegur Jokowi itu bagi saya tetap karena Ibu Mega paham tentang etika politik yang demokratis, yang konstitusional. Ya, oke. Tetapi gini ya, Bung Rocky, kita nggak boleh memandang enteng ya, karena Jokowi, karena bagaimanapun juga sekarang dia meskipun Anda sering menyatakan sebagai lemdak segalanya, tapi tetap saja dia adalah seorang presiden, gitu ya. Yang dia masih bisa punya semua instruktur kekuasaan itu yang bisa dia kerahkan itu, dan tanda-tandanya itu sangat terlihat bahwa memang Jokowi ini akan all out memenangkan Prabowo dan Gibran dengan segala macam cara, katakanlah ya termasuk juga kecurangan begitu. Ya itu yang kita lagi duga, bahwa ini pemilu curang versus curang. Tapi kita percaya bahwa di dalam keadaan krisis selalu ada semacam lilin kecil untuk menerangi ke akal sehat bangsa ini. Dan kelihatannya kita bisa memenangkan kembali akal sehat. Karena orang semacam Pak SBY tentu tahu bagaimana rumitnya nanti kalau terjadi krisis konstitusi akibat banyak yang protes, Gibran dijadikan wapres tanpa mulai prosedur yang masuk akal. Karena itu Pak Jimli mulai diminta untuk betul-betul mengarahkan pemeriksaan itu pada hal-hal yang terbuka, bukan lagi sekedar untuk menegur secara administratif Ketua Mahkamah Konstitusi. Demikian juga Pak Prabowo saya kira menganggap bahwa ya memang ada hal yang akhirnya harus dipulihkan supaya nggak jadi cacat di dalam kepemimpinan beliau nanti. Kalau beliau menang sebagai presiden, toh orang akan ungkit lagi itu bahwa Anda menang karena ada Gibran di situ, dan Gibran bukan memenangkan Anda tapi dipaksa oleh bapaknya untuk menggunakan seluruh peralatan pemilu. Jadi kecurangan itu pasti akan dibebankan pada Gerindra, SQ Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga lagi memikirkan soal-soal itu, karena keadaan di kita hari ini betul-betul orang nggak percaya kok bahwa pemilu ini akan berjalan secara jujur dan adil. Jadi sebetulnya ini soal-soal yang mesti kita pastikan supaya kita percaya bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki bangsa ini melalui kasus Mahkamah Konstitusi alias kasusnya Gibran. Yes, oke, mari. Oke, nanti kita akan elaborasi ya soal ini ya, potensi bagaimana menghalangi ambisi Jokowi dalam pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih, Bu Rocky. Tetap 0%. Oke, salam akal sehat.